Oke, selamat datang di YouTube channel ini. Kali ini saya akan membahas mengenai virus corona. Seperti yang kita ketahui, virus corona itu berasal dari Cina, tepatnya di Wuhan, yang awalnya dari kelelawar dan dimakan mentah-mentah oleh orang hingga menimbulkan virus corona mengenai orang dan menular dari manusia ke manusia. Sampai saat ini parah, sampai dinyatakan pandemi oleh WHO. Pandemi itu virus yang udah menyebar luas gitu, jadi udah antar benua gitulah. Itu pandemi, jadi itu cuma pernyataan aja. Oh, udah menyebar luas, itu dinyatakan pandemi gitu. Untuk mengenai perbedaan antara PDP dan ODP, buat yang belum tahu, ODP itu adalah orang dalam orang dalam pemantauan. Kalau PDP pasien dalam pengawasan, beda ya, sangat beda. Kalau dicermati kalimatnya udah beda. Orang dalam pemantauan itu kayak semisal orang positif corona, itu di dekatnya orang positif corona itu semisal kayak suaminya atau istrinya, anaknya yang positif corona itu jadi ODP. Walaupun dia nggak ada gejala, itu jadi ODP, orang dalam pemantauan, karena deket sama orang yang positif corona gitu. Belum ada gejala sih, belum ada gejala, itu dalam pemantauan, karena diperkirakan dia bakal kena corona juga karena deket gitu. Itu orang dalam pemantauan, kayaknya kena nih orang ini nih, soalnya dekat sama yang positif corona. Nah, itu orang dalam pemantauan. Tapi kalau pasien dalam pengawasan itu orang yang udah punya gejala-gejala mengenai virus corona, kayak demam, batuk, atau sesak nafas. Itu pasien dalam pengawasan. Oh, itu pasien dalam pengawasan ya, saya tadi kayaknya salah deh. Pasien dalam pengawasan tuh kayak gitu, udah punya gejala batuk, sesak nafas, demam kayak gitu, masuknya ke pasien dalam pengawasan. Itu beda ya, beda. Yang satu itu belum ada gejala tapi deket sama orang yang positif. Yang kedua itu deket sama orang yang positif atau mempunyai riwayat pernah jalan kemana gitu, tapi sudah mempunyai gejala-gejala. Itu yang pasien dalam pengawasan. Menurut saya, buat kalian yang belum paham atau bahkan belum tahu, menurut saya itu ada 3 hal penting, hal wajib yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu social distancing. Itu harus kita lakukan, social distancing atau menjaga jarak. Tapi buat kalian yang tidak mempunyai kepentingan di luar rumah, itu harus di rumah aja. Buat anak-anak muda yang ngeyel-ngeyel nih, sekolahan diliburin biar virus gak menyebar, malah keluar, malah sering ngumpul. Nah, itu yang salah. Mending kalian di rumah aja, atau bikin challenge gitu. Pas ada social distancing gemuk ya, buat cewek-cewek ini, pas ada social distancing gemuk, setelah selesai social distancing jadi langsing gitu, yang seksi, itu bagus loh. Jadi pacarnya jadi pangling, tambah sayang tuh, kayak gitu harusnya. Tapi memang susah sih kayak gitu. Pasti kalau di rumah itu pengen makan terus ya, apalagi tidak tidur gitu ya, pasti pengen makan terus, tambah gemuk kebanyakan. Tapi harus diambil positifnya juga, berarti kalian banyak liburnya, enak toh. Walaupun kadang pusing sih, di kos terus, di rumah terus gitu. Jadi buat yang belum paham kenapa harus melakukan social distancing, karena virus ini penyebarannya sudah sangat kacau. Dan virus ya, namanya virus ya, gak ketahuan. Makanya walaupun kalian sehat nih, gak dianjurkan buat keluar, karena memang gak ketahuan. Jadi ada tipikalnya itu ada 3.
dia positif tapi nggak ada gejala, positif gejala ringan, positif gejala hebat gitu. Ya yang ditakutkan ya yang pertama tadi, gejala ringan buat anak-anak muda nih, karena mungkin alasan kalian, wah saya imun saya tinggi, virus corona nggak bakal masuk nih, nggak kuat nyerang saya, sistem kekebalan tubuh saya oke. Terus kalian mentang-mentang kayak gitu keluar rumah, itu bahaya. Jangan sampai melakukan itu. Minimal kalian melakukan di rumah aja itu, atau social distancing juga, itu minimal buat diri kalian sendiri. Oh, aku sayang sama keluargaku. Oke, kalian sering keluar, kalian sehat, tapi nanti pas kalian ternyata sehat itu positif corona, kalian deket sama orang tua, orang-orang yang kalian sayang, orang yang imunnya lemah, mereka juga tertular. Nah, kasihannya di situ. Kalian harus berpikir itu. Maka melakukan mending kalau semisal nggak bisa nggak ada hal penting di luar rumah, ya di rumah aja. Atau kalau semisal memang kepepet ya pengen beli sesuatu kayak gitu, ya melakukan social distancing. Harus tetap jaga jarak, karena memang banyak juga orang-orang di Indonesia ini mencari rezekinya di luar rumah, kayak ojol kayak gitu ya, tetap keluar rumah, ya itu tetap ya nggak apa-apa sih kayak gitu, yang penting jaga jarak aja. Terus juga para pedagang mikro kayak gitu yang yang masih butuh buat makan sehari-hari, nggak punya tabungan, ya kayak gitu mau gimana lagi, ya emang harus cari nafkah ya buat makan ya. Karena jangan sampai kita terhindar dari corona tapi busung lapar menghantui gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Itu yang pertama tadi, social distancing. Yang kedua, jaga kebersihan ya, jaga kebersihan. Yang kedua, jaga kebersihan. Kenapa harus jaga kebersihan? Karena memang virus corona tadi ya, virus corona itu tidak terlihat. Virus itu gini nih, dia itu menginfeksi orang, di dalam dirinya orang itu ada virus. Ketika ada orang terkena virus, dia batuk dan mungkin lupa atau nggak tahu, dia batuk pakai tangan terus, atau mungkin ngeludah ya, terus dia megang sesuatu, megang pintu minimarket kayak gitu, akhirnya minimarket itu kena virus. Dan kita sebagai orang yang belum tahu tentang tidak terlalu menjaga kebersihan, pas megang pintu itu kita terkena juga kan di tangan ya. Habis megang masuk minimarket, keluar langsung, habis itu bawa roti dimakan, nah itu loh langsung terinfeksi karena tangan ini habis megang, yang secara tidak langsung tertular dari orang yang megang pintu itu gitu. Kan nggak tahu ya, makanya jaga kesehatan. Kalau pergi-pergi, jaga kebersihan. Kalau pergi-pergi itu bawa hand sanitizer, oh iya, hand sanitizer. Jadi bawa hand sanitizer. Kalau keluar nih emang kalian kepepet pengen keluar, bawa hand sanitizer. Karena apa? Habis makan sesuatu, mau makan atau mau apa, langsung dipakai hand sanitizernya, dicuci, dibersihin di tangan. Banyak nih tutorialnya di YouTube juga banyak kan, bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar. Dipakai, terus habis itu beraktivitas lagi, tidak apa-apa. Itu penting tuh, kayak gitu penting banget jaga kebersihan. Tapi kalau semisal kalian di rumah ya nggak usah pakai hand sanitizer juga, itu coba cuci tangan aja udah cukup. Atau kalian habis keluar tuh biar kalian lebih aman lagi, habis keluar dari rumah kan, pas beli apa gitu kebutuhan pokok,
keluar dari rumah langsung cuci tangan, baju dilepasin semua, ganti baju, dicuci, mandi sekalian. Nah itu lebih aman lagi kayak gitu, karena virus emang nggak kelihatan kan. Nah itu loh fungsinya jaga kebersihan kayak gitu, tetap cuci tangan, karena emang kadang nggak sengaja nih kita habis megang sesuatu yang nggak tahu itu ada virusnya atau tidak kan, secara nggak langsung kita apa namanya, kita ngucek-ngucek mata, ngucek-ngucek hidung kayak gitu, itu otomatis terinfeksi loh kayak gitu, kena loh. Karena memang lewatnya dari mana lagi kalau nggak dari situ, dari mulut, dari mata, dari hidung, itu lewatnya. Itu ya cukup paham ya mengenai kebersihan ya. Jadi emang penting sekali kebersihan, cuci tangan tuh, pokoknya cuci tangan. Yang ketiga adalah jaga kesehatan. Jaga kesehatan itu penting, itu harus dilakukan baik orang yang nggak terkena pun, itu jaga kesehatan, karena takutnya nanti terkena. Kalau terkena kita udah siap, kesehatan kita, imun kita udah cukup, kekebalan tubuh udah cukup gitu. Cara yang baik itu gimana? Jadi ya minum air putih nih dibanyakin, makan teratur, terus tidur yang cukup, dan jangan lupa agar sistem kekebalan tubuh kita itu naik, bertambah, olahraga. Jangan lupa olahraga. Olahraga tuh di pagi hari sama sore hari itu bagus. Sama berjemur itu penting juga. Olahraga kurang lebih 30 menit sama berjemur gitu. Terus sorenya juga gitu. Malamnya mengkonsumsi yang bervitamin C. Itu bagus banget kayak gitu. Jadi olahraga sama vitamin C. Biasanya yang banyak mengandung vitamin C itu jambu biji. Itu jambu biji yang bijinya banyak itu vitamin C-nya juga banyak. Karena memang kalau semisal kita terinfeksi pun di rumah sakit juga gitu. Paling rumah sakit itu apa? Ngasih motivasi agar semangat bisa melawan corona, nggak putus asa. Cuman gitu rumah sakit. Kembali lagi juga yang mengatasi tetap sistem kekebalan tubuh kita. Ya cuman itu aja sih, karena memang belum ada obatnya gitu. Corona itu belum ada obatnya. Di rumah sakit ya cuman ngasih gitu aja, kasih vitamin, jaga pola makan, udah sama. Jadi kalau misal kalian nanti kok ngerasa badannya kurang enak, merasa demam atau batuk atau sesak nafas kayak gitu, langsung isolasi diri di rumah. Isolasi diri di rumah, jaga makan, olahraga, udah gitu-gitu. Motivasi diri sendiri, saya harus bisa, saya kuat melawan ini gitu. Nggak harus ke rumah sakit, malah nggak enak kalau di rumah sakit kalian nggak bisa keluar, nggak bisa keluar rumah ya, maksudnya ya. Kalau kalian punya gejala itu ya jangan keluar rumah, ya harus di rumah terus. Tapi kan kalau di rumah sakit nggak bisa ngeliat matahari kayak gitu, nggak bisa kan. Kalau di rumah kan mengisolasi diri sendiri kan masih bisa keluar rumah, di luar bisa olahraga, agak lebar lah tempatnya gitu sih. Jadi nanti sebaiknya 3 hal itu dilakukan gitu sih. Oh ya, buat para laki-laki ini jangan senang dulu kalau karena kalian secara tidak langsung memang laki-laki itu biasanya imunnya lebih tinggi. Tapi menurut penelitian yang sudah diteliti, ternyata virus corona itu tingkat kematiannya itu lebih banyak laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki itu banyak yang merokok. Kenapa sih banyak yang merokok? Kenapa perokok jadi korban utama? Karena buat perokok itu di paru-parunya udah ada flek gitu, jadi lebih rentan terkena virus ini sih gitu. Jadi untuk kalian yang masih merokok, dikurangin dulu sampai virus ini
hilang gitu sih. Itu saran saya. Terus selanjutnya mungkin saya ngasih info bagaimana cara mengecek atau melihat info-info mengenai virus corona. Jadi cara yang sangat mudah kalian itu adalah lewat WhatsApp ya, lewat aplikasi WhatsApp. Mungkin di antara kalian banyak yang mempunyai aplikasi WhatsApp. Jadi ini lebih gampang, lebih mudah caranya. Saya tunjukin ya. Lebih gampang. Nih. Nomornya yang buat belum tahu nomornya. Saya kasih lihat. Corona. Nih. Dilihat ini penampakannya. Penampakannya kayak gini ya. Pertama saya tadi ngeping ya. Langsung ada info-info kayak gini. Jadi kalian lebih mudah mendapatkan info mengenai virus corona berapa hari ini. Tadi saya udah mencet A. Saya percobaan tadi A. Saya coba lagi ya, ini ya. A. Tuh informasinya langsung keluar ya. Langsung keluar. Tuh tanggal 29 Maret 2020. Indonesia positif 1285, sembuhnya 64, meninggalnya 114. Ini saya bacain nomor WA-nya 0811 3339 9000. Dah. Tuh. Jadi kalian di sini juga dapat aksesnya, bisa ngelihat kalau misalnya pilihannya banyak A, B, C, D, E, F, G. Kabar COVID-19 terkini di Indonesia. Sebenarnya apa sih COVID-19 itu? Apa saja gejala COVID-19? Bagaimana cara melindungi diri? Bagaimana cara melindungi orang lain? Masker perlu nggak sih? Rumah sakit rujukan COVID-19 tuh ada rumah sakit rujukan, bisa dilihat di daerah kalian. Nanti tinggal dipencet aja, nanti pasti ada ini lagi pilihannya. Dah itu ini sangat bermanfaat sih kalau menurut saya, dan cukup gampang. Internet juga nggak terlalu kencang juga. Bisa. Situs-situs resminya juga ada di sini. Hotline-nya juga ada di sini. Oke. Mungkin nanti saya bakal update setiap 2 hari sekali kali ya. Karena laptop saya itu buat ngeditnya susahnya minta ampun. Minta diupdate. Cuman saya nggak bisa. Ini belum bisa. Nanti mungkin dua hari sekali kali ya saya bakal update mengenai virus corona. Dan yang terakhir, jangan lupa buat kalian like, share, komen, subscribe. Salam, sampai jumpa. Bye bye.